Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Okta Saputri dengan NPM 2231011. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir dari metodologi penelitian pendidikan ekonomi dengan perancangan proposal saya yang berjudul analisis kurangnya minat belajar pelajar SMA melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di SMAN 1 Abung Tengah. Di sini dosen pengampu yang pertama yaitu Ibu Dr. Pujiati SPD MPD, Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI, dan Profesor Dr. Undang Rosyidin MPD. Baik, sebelumnya saya lanjut. Di sini ada daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Baik, di pendahuluan ada latar belakang masalah, di mana pendidikan adalah suatu usaha yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, karena setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan sejak kecil sampai dewasa. Salah satunya adalah melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Namun, dengan melihat kondisi yang terjadi sekarang, tidak banyak remaja yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena menurunnya minat belajar mereka dan kurangnya harapan untuk menjadi orang yang lebih maju melalui perguruan tinggi. Dapat dilihat dari minat anak SMA di SMAN 1 Abung Tengah terhadap pendidikan terutama perguruan tinggi terkadang mengalami kebimbangan, khususnya anak remaja yang sebentar lagi akan selesai dari bangku SMA-nya. Apakah tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataukah langsung mencari pekerjaan yang hanya membutuhkan ijazah SMA saja? Di Desa Subik ini, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, minat para remaja untuk melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat rendah dan terlihat dari tahun ke tahun banyak anak desa yang tidak melanjutkan ke pendidikan ke perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, saya peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya minat siswa atau siswi yang ada di SMAN 1 Abung Tengah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini saya beri judul dengan analisis kurangnya minat pelajar SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMAN 1 Abung Tengah. Baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang di sebelumnya, maka masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya minat siswa atau siswi SMAN 1 Abung Tengah untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, kondisi ekonomi keluarga atau orang tua yang menyebabkan siswa atau siswi desa tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Yang ketiga, kondisi sosial di masyarakat yang menganggap pendidikan jenjang perguruan tinggi itu kurang penting. Yang keempat, kurangnya motivasi siswa SMAN 1 Abung Tengah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, agar pembahasan terarah dan lebih jelas, maka penulis membatasi masalah pada faktor penyebab rendahnya minat pelajar SMA untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dorongan dari orang tua dan minat pelajar SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi SMAN 1 Abung Tengah? Apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya minat pelajar SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMAN 1 Abung Tengah? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dorongan dari orang tua dan minat siswa atau siswi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMAN 1 Abung Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja dan kurangnya minat siswa-siswi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di SMAN 1 Abung Tengah. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang
di mana penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan pendidikan, memberikan informasi dan berbagai motivasi bagi peneliti lainnya. Yang selanjutnya yaitu penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya khasanat pendidikan serta pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terendahnya minat siswa-siswi untuk melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu manfaat praktis. Untuk yang pertama, untuk masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, khususnya siswa-siswi, dalam meningkatkan minatnya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua itu untuk pembaca, hasil penelitian ini menjadi informasi bagi pembaca tentang minat siswa-siswi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Untuk penelitian ini, peneliti dimanfaatkan untuk menambah wawasan tentang bagaimana hasil penelitian ini dan informasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Oke, lanjut. Untuk deskripsi teoritik, kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori, di mana berisi deskripsi teoritik. Yang pertama yaitu minat. Minat merupakan sebuah ketertarikan terhadap suatu hal sehingga kita tergerak untuk melakukan hal tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat siswa atau siswi untuk melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Di antaranya yaitu yang pertama motivasi, yang kedua kondisi sosial, dan yang ketiga kondisi ekonomi. Yang kedua yaitu siswa. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu deskriptif pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Yang keempat, peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Dengan menggunakan teori ini, dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Baik, yang selanjutnya yaitu penelitian relevan. Di sini peneliti melihat dari beberapa peneliti. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siddiq Tablik Amanah Fatonah, alumni Institut Al-Farabi, Pangandaran 2023, skripsi yang berjudul Faktor-faktor penyebab rendahnya minat melanjutkan studi perguruan tinggi di SMK Miftahul Alum Cimerak. Penelitian ini memfokuskan pada kedua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang terjadi pada responden. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuniarsi Ekawati, alumni Universitas Semarang 2024, skripsi yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi Universitas Semarang, studi pada 1 manajemen. Penelitian ini memfokuskan pada faktor yaitu faktor motivasi yang besar dalam belajar. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jafar Siddiq, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pendidikan jenjang SMA dan sederajat, disusun Nagarak, Desa Sedang Kidul, Kecamatan Sedong, Cirebon. Penelitian ini memfokuskan pada jenjang pendidikan SMA dan memiliki beberapa faktor, mulai dari faktor motivasi individu, faktor motivasi orang tua, faktor kondisi sosial, dan faktor ekonomi keluarga. Baik, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kesadaran pendidikan serta kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi tingkat kesadaran siswa atau siswi SMA akan pendidikan semakin sulit untuk ditingkatkan. Dalam hal ini, kesadaran melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu dikaji solusi dari permasalahan tersebut agar tingkat pendidikan di SMA N1 Abung Tengah lebih baik dan baik untuk generasi selanjutnya. Baik, untuk bab 3 yaitu
Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA N1 Abung Tengah, di Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. SMA N1 Abung Tengah ini merupakan sekolah yang memiliki reputasi yang baik di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu latar penelitian. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Supradli, di mana social situation atau situasi sosial yang terjadi atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Populasi penelitian ini adalah remaja di Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Populasi ini mencakup semua siswa-siswi di SMA N1 Abung Tengah sederajat yang sesuai untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di desa tersebut. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan data sampel sumber data dengan mempertimbangkan tertentu. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 12 yang akan melanjutkan jenjang pendidikan dan siswa-siswi kelas 12 yang tidak akan melanjutkan jenjang pendidikan dari setiap siswa-siswi kelas 12 di SMA N1 Abung Tengah. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Adapun prosedur atau langkah-langkah penelitian yang akan ditulis laksanakan dalam penelitian yaitu yang pertama penelitian yang akan penulis laksanakan menggunakan pendekatan deskriptif maupun bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Masalah yang akan penulis bahas adalah faktor penyebab rendahnya minat siswa-siswi di SMA N1 Abung Tengah. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data dan pengolahan data. Yang pertama, observasi. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti akan mengobservasi bagaimana keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Pedoman observasi dapat dilihat dari tabel berikut. Objek yang diamati yang pertama, alamat lokasi Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah. Yang kedua, kondisi fisik dan sosial di SMA N1 Abung Tengah. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan fasilitator di SMA N1 Abung Tengah. Yang keempat, ketersediaan unit pendidikan atau sekolah di SMA N1 Abung Tengah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu wawancara. Metode wawancara ini untuk menggali data terkait dengan kurangnya minat remaja desa untuk melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Adapun informasinya yang pertama, kepala sekolah untuk mengetahui informasi terkait perizinan dan perencanaan penelitian yang akan dilakukan. Siswa atau siswi SMA N1 Abung Tengah untuk mendapatkan informasi mengenai faktor penyebab kurangnya minat siswa-siswi SMA N1 Abung Tengah terhadap jenjang pendidikan perguruan tinggi. Yang ketiga, studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi inilah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Keuntungannya menggunakan dokumentasi inilah biayanya yang relatif murah, serta waktu dan tenaga lebih efisien. Melalui studi dokumentasi, peneliti digunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait dengan masyarakat desa, sarana desa, akses menuju desa, dan remaja desa sebagai objek utamanya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian yang peneliti usulkan menggunakan metode Mills dan Huberman. Terdapat ada 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data ini diartikan sebagai proses penelitian, perumusan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian data adalah mendeskripsikan sekumpul informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif.
Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segala makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian atau dilaksanakan. Baik, untuk teknik keabsahan data, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji reliability, transferability, dependability, dan convertibility. Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengujian kerehabilitasan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dari tiga triangulasi ini, yang pertama triangulasi sumber digunakan untuk menguji kerehabilitasan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik ini untuk menguji kerehabilitasan data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Yang terakhir yaitu triangulasi waktu. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kerehabilitasan data. Untuk itu, dalam rangka pengujian kerehabilitasan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Baik, inilah daftar pustakanya. Saya ada quotes. Lakukan semua hal sesuai cara Anda sendiri, hidup bukan perlombaan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.